warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, ketemu lagi dengan Bu Guru di pembelajaran kelas 6 untuk tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 4. Tahukah kamu para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Nah, kalau kemarin di pembelajaran sebelumnya itu ada pahlawan berperang secara langsung untuk melawan penjajah. Untuk kali ini ada cara diplomasi atau perjanjian seperti itu. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, dan konferensi meja bundar atau KMB. Nah, mari kita bahas sekilas satu persatu dari perjanjian tersebut. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946 sampai dengan tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasilnya antara lain Belanda mengakui secara de facto bahwa wilayah Indonesia yaitu ada Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Namun ternyata pada pelaksanaannya perjanjian tersebut dilanggar, ada pelanggaran, yaitu pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan dengan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda 1. Yang kedua ada perjanjian Renville yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yaitu USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara atau KTN yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir
Raja Wijaya Atmojo. Hasil perundingannya antara lain, yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya yang diduduki wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Selanjutnya ada Perjanjian Rom-Royan. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pimpinan delegasi Muhammad Rom dan Herman van Royen. Tujuannya antara lain, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Selanjutnya ada konferensi meja bundar atau yang kita kenal dengan istilah KMB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 November 1949. Hasilnya antara yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, itu tadi beberapa perjanjian atau perjuangan yang dilakukan dengan cara diplomasi atau perjanjian. Perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah agar Indonesia terbebas dari penjajah sehingga dapat mencapai kemerdekaan. Kita sebagai penerus bangsa dapat meneruskan perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu dengan cara belajar dengan rajin, mencintai produk-produk asli Indonesia, mencintai kebudayaan bangsa Indonesia, dan membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional. Demikian untuk pembelajaran 4 kali ini. Apabila ada yang belum paham, silahkan bertanya kepada Bapak Ibu gurunya. Ya, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ada kurang lebihnya, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.